Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Video kali ini kita akan membahas sebuah film berdasarkan dari kisah nyata yang berjudul Krakatoa The Last Day 2006. Mengisahkan meletusnya gunung berapi yang ada di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, yaitu Gunung Krakatau. Meletusnya Gunung Krakatau merupakan salah satu letusan gunung vulkanik terbesar di dunia yang banyak memakan korban jiwa, bahkan memicu serangkaian bencana alam yang dirasakan hingga ke seluruh dunia. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di tanggal 26 Agustus 1883. Pada saat itu Gunung Krakatau meletus yang membuat bencana terbesar dalam sejarah. Hanya dalam waktu 2 hari, letusan Krakatau telah menghancurkan ratusan desa dan kota, sehingga memakan korban lebih dari 36.000 jiwa. Para korban yang selamat meninggalkan catatan saksi mata dan wawancara, lalu dikumpulkan oleh seorang ahli geologi dari Belanda yang bernama Roger Verbeek. Ternyata Verbeek sendiri merupakan salah satu orang yang selamat dari bencana tersebut. Scene beralih ke 2 tahun kemudian, di mana kita akan dijelaskan bagaimana saksi hidup menceritakan ini semua. This film is based on those accounts. Latar belakang film ini berada di Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda karena Indonesia masih dalam era penjajahan. Di masa itu Indonesia memiliki 100 gunung berapi aktif dan salah satunya Gunung Krakatau yang terletak di tengah Selat Sunda. Film ini akan terfokus pada seorang Belanda bernama Willem Benjarik, seorang pengurus perkebunan kapas di Sumatera. Willem punya seorang istri bernama Johanna. Mereka dikaruniai 3 orang anak dan mempunyai banyak pembantu. Willem sendiri memiliki tangan kanan yang bernama Tukiman, seorang pribumi yang selalu bersamanya. Di sana mereka merasakan gempa skala kecil yang ternyata sudah berlangsung cukup lama. Johanna meminta Willem untuk segera pindah dari rumah mereka karena dia merasa getaran ini akan menjadi bencana pada suatu saat nanti. Namun Willem menolak permintaan istrinya karena ia berpikir bahwa itu merupakan gempa kecil biasa yang akan segera berlalu. Selain itu, Willem juga akan melakukan panen dan pembukaan pasar sehingga dia tidak bisa pergi dari sana. Adegan berpindah ke Verbeek yang sedang mengunjungi keluarga Squid yang bertugas di mercusuar milik Belanda di wilayah Pantai Anyer yang berjarak 48 km dari Pulau Krakatau. Verbeek datang ke sana karena mendapat laporan bahwa terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi. Di sana, Verbeek ingin melihatnya sendiri dalam jarak dekat. Lalu pada tanggal 20 Mei, Krakatau mulai mengeluarkan asap dalam jumlah yang sangat banyak. Seharusnya itu sudah menjadi sebuah peringatan kalau bencana akan segera terjadi. Namun seorang kapten yang bernama Linderman malah memanfaatkan hal itu untuk mencari uang. Dia menggunakan kapalnya untuk mengangkut para turis yang ingin melihat Krakatau dari dekat. Verbeek yang melihat aktivitas vulkanik Krakatau, ia mulai meneliti secara ilmiah. Di sisi lain, salah satu temannya berkata, kemungkinan meletusnya Gunung Krakatau tidak akan sedahsyat letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815, di mana kala itu mereka masih bisa selamat dari letusan Gunung Tambora. Tiba-tiba 3 kawah Gunung Krakatau terus mengeluarkan asap dari bulan Mei hingga bulan Juni. Namun aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasanya. Sementara Johanna yang merasakan firasat buruk, dia semakin yakin bahwa Krakatau akan menjadi ancaman besar dengan adanya tanda-tanda alam di sekitarnya. Menurut salah satu pembantunya, ayam mereka tidak bertelur. Itu mungkin saja terjadi karena hewan memiliki insting bahwa akan terjadi bencana dahsyat dalam waktu dekat. Willem sebenarnya sering mendapat informasi mengenai aktivitas Krakatau, namun dia tidak menghiraukan hal itu karena terlalu sibuk mengurus ladangnya. Pada tanggal 25 Agustus, yaitu malam hari sebelum erupsi,
Para warga sedang menonton pertunjukan wayang golek yang menceritakan tentang roh penunggu gunung yang murka dan membinasakan umat manusia. Cerita itu seakan menjadi pertanda juga bahwa akan ada bencana besar yang akan terjadi. Yohana lalu menemui Verbeek dan bertanya tentang aktivitas Krakatau. Yohana mengatakan jika dia punya firasat buruk karena dia melihat hewan-hewannya bertingkah aneh. Verbeek yang merupakan seorang ilmuwan dan hanya mengamati suatu hal dari sudut ilmiah, tentu saja ia tidak percaya dengan ucapan Yohana. Tanggal 26 Agustus, hari bencana, letusan Gunung Krakatau pun telah tiba. Pada jam 10 pagi, Kapten Linderman mengantarkan orang-orang Cina menuju Pulau Betung yang saat ini menjadi kota Lampung. Dan pastinya dia harus melewati Pulau Krakatau. Sementara Yohana dan Willem sedang menghadiri upacara perayaan pembukaan pasar. Di sana Yohana sudah merasakan bahwa sebentar lagi bencana akan segera datang. Namun ia berusaha diam saja. Tapi di saat perayaan tiba-tiba terdengar suara letusan. Semua orang langsung kaget dan panik. Mereka pun berlarian meninggalkan acara. Yohana langsung lari bersama anaknya ke rumah, sedangkan Willem hanya bisa terdiam melihat Gunung Krakatau yang sedang meletus. Setiap detik Gunung Krakatau memuntahkan jutaan batu vulkanik, disertai gempa yang sangat dahsyat, hingga mengakibatkan air laut mulai naik dan terjadilah gelombang tsunami yang sangat besar. Sementara Tukiman menyarankan anggota keluarga Willem untuk menuju ke sebuah bukit yang dirasa lebih aman. Atas kesetiaannya pada Willem, Tukiman masih menemani Willem memantau keadaan. Ketika mereka sedang di pantai, saat itulah tsunami datang menerjang. Melihat bencana itu, semua orang berlarian berusaha menyelamatkan diri. Tukiman dan Willem berusaha mengikat tubuh mereka ke sebuah pohon kelapa agar mereka nggak kebawa arus tsunami yang begitu deras. Di rumah, Yohana berusaha naik ke lantai atas untuk menyelamatkan diri. Tukiman dan Willem yang berhasil selamat bergegas kembali ke rumah untuk melihat kondisi keluarganya. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke bukit dengan berjalan kaki bersama orang-orang lainnya. Verbeek yang berada di kota Potenzok yang saat ini menjadi kota Bogor sedang meneliti tentang bencana yang terjadi. Dia bertanya-tanya mengapa letusan Gunung Krakatau bisa sampai jauh sekali. Ternyata Gunung Krakatau mempunyai 3 kawah yang meletus secara bersamaan dan terbentuk dari satu dapur magma, sehingga mengakibatkan letusan yang sangat besar. Seorang pembantu mengatakan bahwa Krakatau sebelumnya sudah pernah meletus dan saat itu juga mengakibatkan letusan yang sangat dahsyat disertai tsunami yang sangat besar. Setelah meletus, gunung itu ditelan lautan. Kemungkinan akan terjadi letusan lagi yang juga sama dahsyatnya. Menurut analisa Verbeek, apabila saat ini Krakatau meletus seperti letusan pertama, maka besar kemungkinan Pulau Sumatera juga akan hancur. May God have mercy on their souls. Di tempat lain, Kapten Linderman yang kini berada di Laut Lampung, dia terkena hujan abu vulkanik sehingga membuat kapalnya oleng. Gak hanya itu, mereka harus menghadapi bencana lebih besar, yaitu tsunami. Pada tanggal 27 Agustus pagi, langit terlihat gelap akibat uap yang dikeluarkan Krakatau menutupi langit. Era baru Krakatau sudah mulai dekat, di mana letusan yang sangat besar tinggal beberapa jam lagi. By God, I shall do my duty by you. May God be with us all. Willem dan keluarganya sudah sampai di tempat yang aman. Namun tiba-tiba ledakan dahsyat terdengar. Saking dahsyatnya ledakan itu membuat telinga mereka berdengung. Ternyata Verbeek juga merasakan getaran itu, walau dia kini sedang berada di kota Bogor.
Verbeek berusaha memperingati orang-orang bahwa akan ada bencana yang akan terjadi. Setelah 20 jam terus-menerus meledak, dapur magma Krakatau mulai kosong dan mengakibatkan Gunung Krakatau mulai runtuh. Begitu dahsyatnya ledakan yang terjadi, suara dentuman terdengar hingga benua Australia yang berjarak 4.800 km jauhnya. Jutaan batu terjatuh ke laut dan membentuk tsunami yang lebih besar daripada sebelumnya. Kapten Linderman yang berada di lautan hanya bisa pasrah dan menunggu keajaiban datang. Sang kapten berniat menurunkan jangkar untuk menahan kapal dari arus gelombang tsunami. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil selamat dari gelombang tsunami. Setelah tsunami berlalu, bencana itu belum selesai. Krakatau akan melepaskan bencana yang sangat mengerikan, yaitu hembusan angin yang sangat panas. Gunung yang runtuh akan mengakibatkan hembusan angin dan batu longsor yang bersuhu ratusan derajat Celcius, dan sebentar lagi akan menerjang wilayah Sumatera. Hembusan angin yang sangat panas dengan cepat ke tempat Willem dan lainnya berada. Saking kuatnya hembusan angin yang menerjang mereka, hingga Johanna dan Willem harus merelakan kepergian anak bungsu mereka. Setelah terjangan angin, terlihat orang-orang berada di tepi pantai untuk membakar jasad para korban. Willem dan keluarganya yang berhasil selamat lalu menyuruh Tukiman untuk mencari keberadaan keluarganya. Beberapa tahun kemudian, Verbeek akhirnya menyelesaikan tulisan tentang bencana letusan Krakatau. Akibat bencana letusan Gunung Krakatau diperkirakan memakan korban hingga mencapai 36.000 jiwa. Dari sanalah lahirnya ilmu vulkanologi modern. Batu apung dan abu dari letusan Gunung Krakatau dilaporkan terlempar hingga ke wilayah Afrika. Letusan Gunung Krakatau mengakibatkan suhu global menurun hingga abad 20. Secara harfiah, Gunung Krakatau sudah menghancurkan dirinya sendiri. Namun pada tahun 1927 terjadi letusan kembali di bawah 300 meter Selat Sunda, dan sejak saat itu gunung baru mulai terbentuk dengan pertumbuhan 5 meter setiap tahun. Masyarakat Indonesia menyebut gunung itu dengan Gunung Anak Krakatau. Kemudian film pun selesai. Di negeri ini banyak gunung menyajikan panorama yang sangat indah, tapi gunung juga bisa melahirkan bencana kapan saja. Setiap bencana yang datang semoga bisa menjadi nasihat bagi kita, supaya kita bisa selaras dengan alam. Terima kasih lur udah nonton film ini sampai selesai. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.